Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sebagai Kepala Desa Cipanengah, selaku Kepala Desa Cipanengah, sangat-sangat banyak berterima kasih kepada Dinas PU, Dinas Perkim, kepada Dinas Pertanian yang sudah bisa memberikan program pembangunan ke desa saya, ke Desa Cipanengah, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah, masyarakat berantusias dan juga banyak berterima kasih untuk dinas yang bisa mendorong program untuk ke desa saya. Tak lupa saya banyak berterima kasih, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Sukabumi dan Wakil Bupati Sukabumi Pak Haji Andreas. Saya selaku Kepala Desa sangat banyak berterima kasih untuk bisa mendorong Bapak Bupati, mendorong kepada pihak-pihak, kepada Dinas PU, Dinas Perkim, Dinas Pertanian. Alhamdulillah, pembangunan di Desa Cipanengah banyak. Alhamdulillah, itu yang saya harapkan dari Bapak Bupati. Untuk kedepannya mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi bisa untuk merealisasikan anggaran-anggaran program-program untuk Desa Cipanengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kali ini masih bersama saya Aldi di Jurnal. Nampak di samping kanan saya ini ada Bapak Kepala Desa Cipanengah Kecamatan Bojonggenteng, yaitu Bapak Yusef. Dan hari ini beliau tadi saya sudah menelusuri sedang berkegiatan kontrol jalan yang baru saja selesai dibangun. Oke, untuk itu saya akan wawancara beliau dan tentang pengerjaan ini seperti apa sih kisah, keluh kesah ataupun ucapan yang akan dia sampaikan. Selamat siang Pak. Siang. Ini Pak, alhamdulillah pekerjaan yang didorong oleh dinas terkait sudah usai dilaksanakan Pak ya? Iya. Berapa hari Pak ini kemarin pengerjaan? Pengerjaan ini sampai 3 hari ya Pak. Ya. 3 hari. Terus anggarannya berapa ini Pak? Anggarannya 193 juta. Dari ya, dinas? Dari dinas perumahan dan pemukiman atau Perkim ya. Dinas Perkim. Untuk volume sendiri Pak berapa ini? Volumenya itu sekitar 1.300 hampir 1.400-an lah. 1.400 iya, meter. 1.400 meter iya. Alhamdulillah lancar dan saya juga sangat berterima kasih kepada Dinas Perkim yang sudah memberikan program pembangunan pengaspalan jalan lingkungan Desa Cipanengah Kecamatan Bojonggenteng. Dan alhamdulillah antusias warga dan tidak ada keluh resah lagi warga yang sebelumnya ini dibangun karena jalan ini sangat-sangat vital untuk dilalui untuk pemakai jalan, karena ini jalan untuk alternatif dari Cipanengah sampai bisa ke Bojongpari, ke Cidahu sampai ke Cicurug. Akses vital ini memang sangat dibutuhkan oleh warga sehari-hari, banyak yang lalu lalang melintas di sini. Oke, terus gini Pak, kan ini jalan sudah baik ini, harapan Bapak ataupun informasi yang harus disampaikan terhadap masyarakat, bagaimana eksistensi keberlangsungan menjaga jalan ini agar tetap terawat? Ya, saya mohon kepada masyarakat setempat yang khusus yang ada di daerah Kampung Tapos, RT 4, RW 3 atau RT 3 dan RW 3 juga bisa menjaga lingkungan dan menjaga perawatan jalannya dan merawat jalannya supaya benar-benar yang namanya jalan ini tidak seperti kejadian-kejadian yang sudah, karena kadang-kadang gini Pak ya, jalan yang sudah beres dibangun kadang-kadang ya karena tidak terawat, karena diabaikan oleh si pemangfaat jalan, kadang-kadang kan yang namanya warga
Kadang-kadang kalau sudah jalan ada, kadang-kadang untuk perawatannya tidak ada kan gitu. Makanya saya himbau, saya mohon ke masyarakat setempat, ya mudah-mudahan masyarakat setempat bisa menjaga dan bisa merawatnya. Saya berkenan sekali lagi untuk bisa merawat dan menjaga jalan lingkungan di desa Cipenengah, dan khususnya untuk ke-RT-an RT 4 dan RT 3 ya. Oke, dilakukan secara berkala baik setiap minggu atau 2 minggu sekali merawat melalui program Jumsi ya, atau Jumsi apa? Ya. Saya akan himbaukan kepada ketua RT atau ketua RW akan diadakannya setiap minggu, setiap hari Jumat sampai atau Minggu bisa diadakan kerja namanya kerja bakti ya, kerja bakti rutinan yang dinamakan itu ya. Kadang-kadang kalau misalnya Jumat kan bisa dikatakan Jumsi ya, Jumat bersih. Saya dorong dan akan saya himbaukan ke ketua RT atau ke ketua RW-nya. Oke, Pak, untuk Desa Cipanengah sendiri itu saat ini yang saya tahu beberapa titik proyek pengerjaan selain dari Perkim itu sendiri dinas mana aja? Alhamdulillah saya berterima kasih juga kepada dinas PU ya, pekerjaan umum sudah bisa mendorong program untuk pembangunan TPT yang ada di RT 2 ya, di RT 2 dan ada di RT 5. Terusnya untuk kelanjutannya ada di Desa Cibodas, Kecamatan Bojonggenteng juga Pak ya, tapi ini akses saluran airnya ada di kewenangan ke Desa Cipenengah. Alhamdulillah dari Dinas PU sudah memberikan program pekerjaan umum untuk pembangunan irigasi ya. Selain gitu. PU, dinas mana lagi yang? Dari Dinas Pertanian Alhamdulillah ada. Dari Dinas Pertanian udah masuk di 2024 1, di 2025 1 ya. Alhamdulillah 2025 2 ya. Alhamdulillah dari Dinas Pertanian ada 2 titik Pak pekerjaan dari Dinas Pertanian. Berarti terbilang lumayan banyak. Ya alhamdulillah ya, ini oleh juga dinas-dinas tersebut. Ini juga dari Perkim ini masih ada Pak ya. Dikarenakan apa ini belum tayang apa gimana ya. Ada sekitar 5 titik lagi. Oke, baik. Ada 5 titik lagi dari Dinas Perkim ya. Harapan gitu. untuk dinas-dinas terkait selain 3 dinas itu dinas mana lagi yang memang butuh perhatian terhadap desa? Saya yang saya harapkan dari Dinas Perkim ya, saya meminta untuk memperhatikan untuk Rutilahu Pak ya, Bang ya. Untuk Rutilahu pengen keinginan saya pengen dimaksimalkan untuk khususnya untuk Desa Cipenengah, dikarenakan Desa Cipenengah itu bisa dibilang desa tertinggal juga. Kan gitu. Maka dari itu saya untuk ke Dinas Perkim saya minta untuk diperhatikan dari Rutilahunya. Dengar-dengar Pak, untuk Rutilahu sendiri dengan proses hari ini apakah terbilang banyaknya birokrasi atau seperti apa? Ya karena kita kalau misalnya untuk ke Perkim untuk bisa mengakses jalur itu, karena kita harus kolaborasi dengan adanya Kordes, dengan adanya TPL ya. Itu makanya kita juga lagi berusaha untuk ke kecamatan, pihaknya untuk ke kecamatan untuk bisa merealisasikan program dari Rutilahu untuk khususnya untuk Kecamatan Bojonggenteng dan khususnya juga untuk desa saya, Desa Cipenengah. Kan dulu sistem yang dibangun ini kalau menurut informasi yang saya himpun dulu tidak adanya Kordes, langsung tim pelaksana kegiatan desa yang berhadapan langsung dengan Perkim. Nah, substansinya mana lebih ringan secara administrasi? Kalau untuk secara ringan administrasi lebih ringan untuk pemrosesan langsung dari TPK ke pihak ke dinas langsung keterkaitan ya, ke dinas keterkaitan langsung ke Perkim ya. Kalau misalnya itu dari anggaran dari Perkim Rutilahunya kan gitu. Lebih ringkas dari TPK melalui kecamatan langsung melalui ke dinas Perkim. Oke. Hari ini, tahun ini ada berapa Pak unit rumah yang diperbaiki? Alhamdulillah yang dari anggaran dari dana desa ya, saya kemarin bisa membantu untuk warga Desa Cipenengah
dari Rutilahu saya bisa untuk 5 unit rumah. Nah, itu anggarannya karena anggaran dana desa sangat terbatas ya, karena saya bagi-bagi dengan infrastruktur yang lainnya. Saya cuma bisa merealisasikan cuman dari 5 rumah saja. 5 rumah. Sudah selesai alhamdulillah. Bahkan ada yang lagi, kita bukannya Rutilahu Pak ya. Ini karena cuman hanya untuk membantu masyarakat perbaikan aja kan gitu. Tidak seutuhnya. Kalau untuk 10 juta kan mana mungkin cukup ya kan gitu. Itu untuk membantu saja penambahan gitu. Oke, baik pemirsa, demikian ulasan yang disampaikan pemerintah Desa Cipanengah Kecamatan Bojonggenteng. Ucapan terima kasih dari Bapak Kepala Desa Bapak Yusef terhadap dinas-dinas terkait sudah disampaikannya, dan harapan tentu terhadap masyarakat pun agar bisa merawat jalan ini, agar jalan ini masih mendapatkan kekuatan secara kokoh, tidak cepat rusak, tentunya harus dijaga benar dan maksimal oleh masyarakat. Saya ucapkan banyak terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.